Semuanya dokter-dokter ternyata nggak mau kuliah yang berat-berat. Nah, selain itu nilainya kurang. Pengen yang iya, itu untuk mengakui. Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, orang tua saya meminta untuk berkuliah di kedokteran dan meneruskan praktik dokter keluarga. Padahal saya memiliki keinginan untuk berkarir di dunia seni. Namun tidak ada support dari orang tua. Justru dibilang tidak sesuai syariat karena saya senang bermusik, Ustadz. Nah, apakah saya menjadi durhaka jika membantah keinginan orang tua saya dan tetap menjalani rutinitas saya untuk bermusik? Mohon pencerahannya. Sebetulnya bisa saja tetap bermusik, tapi juga tetap di kedokteran. Nah, kedokteran sambil ini beberapa dokter di UGM itu juga pemain band juga itu. Dan padahal dia membimbing umroh, membimbing haji itu. Profesor Dr. Zainal itu mohon maaf, itu di UGM ada orang yang dokter spesialis, profesor, guru besar, tapi juga bisa nyanyi dengan baik, itu semuanya. Ya silahkan saja dicari yang terbaik. Iya. Tidak salah harapan orang tua seperti itu, tetapi juga tidak selalu 100% benar memaksakan anak dengan apa kemauan orang tuanya. Nah, yang penting adalah baik untuk tiga ini saja. Khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Itu benar baik secara agama. Mungkin harapan untuk jadi dokter itu juga baik, tapi kalau memang nggak ada kemampuan, ya sesuai pokoknya ilmu yang bermanfaat. Kedua, baik untuk dunia. Ketiga, akibat yang terjadi. Ya, artinya dampak-dampak yang akan terjadi kalau dia ke sana. Mungkin ini ada plus minusnya, ada ini dibicarakan saja. Yang penting patokannya tiga itu. Untuk memutuskannya itu. Iya, mau kuliah, mau apa, jurusan, dilihat tiga. Bahkan tempatnya, di mana, waktunya gimana, dipertimbangkan. Khairul fitini, baik secara agama dulu. Mau tinggal kemana, baik agama. Nyari kos misalnya, adiknya Mbak Iva cari kos. Dengar adzan nggak di situ? Masa ada kos-kosan kok adzan aja nggak dengar? Nah gimana itu? Nah, misalnya, 5 waktunya terjalan. Yang kedua, untuk dunianya, ya nanti dengar adzan bagus tapi cari makannya susah padahal dia sudah kos misalnya. Ya jangan. Wah, akibat dan akibat. Di situ ternyata banyak narkoba, banyak segala macam, ya itu bagian dari pertimbangan. Termasuk dalam hal kita memilih jurusan atau kita mau kuliah di mana. Pertimbangan tiga hal ini. Ya. Oke, berarti itu nanti mungkin kan bukan kita yang memutuskan, tapi mungkin ini nanti bisa diskusikan juga ke orang tuanya. Dia harus sesuai kemampuan. Kan bakat dan minat itu harus disesuaikan. Kalau sesuatu yang tidak berbakat, nah minatnya ada tapi nggak berbakat, ya jangan. Gitu. Ya dulu termasuk Mbak Iva kan saya suruh ke kedokteran. Ternyata tidak sesuai dengan karena kakak, adik semuanya sudah mohon maaf sepupu, tante, semuanya dokter-dokter, ternyata nggak mau kuliah yang berat-berat. Nah, selain itu nilainya kurang. Pengen yang iya, itu untuk mengakui. Nah, itu. Nah, akhirnya ayah memaklumi, udah jadi psikolog aja, udah psikolog yang nggak jelas. Ya. Belum juga. Kan sudah lulus. Ya kan masih SPSI itu namanya. Sarjana psikologi. Serial pusing. Iya. Oke. Tapi ini kan dia pertanyaan ini sebetulnya durhaka atau enggak kalau membantah keinginan. Ya, mungkin sebenarnya jangan membantah ya. Jangan bantah karena kemauan orang tua itu baik. Yang kan semua orang itu harus taat kepada orang tua dan boleh tidak taat selama ada dua saja. Satu, tidak bersesuaian dengan ilmu, kedua tidak bersesuaian dengan syariat. Jadi orang tua tidak harus ditaati. La ta'ata li makhlukin li maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada suami, kepada orang tua kecuali kalau dia memang mengajak pada maksiat, tidak usah ditaati. Kalau mengenai jurusan ini kan nggak maksiat, ya bicarakan saja. Ya. Intinya berarti di dalam surat Luqman ayat 15. Waktu dibaca surat Luqman ayat 15. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada orang tua, kepada suami nanti kalau sudah nikah, maka kepada siapapun kalau itu tidak bersesuaian dengan syariat. Ya. Karena ayat berapa? Ayat 15. Karena dulu, mohon maaf, Abu Bakar pun juga tidak bersesuaian dengan bapaknya. Bapaknya nyuruh untuk menyembah berhala, tapi Abu Bakar nggak mau. Ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, satu berkaitan dengan syirik,
nggak sesuai dengan syariat, terus dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang apalagi nggak sesuai dengan keilmuan. Nggak syirik dan ilmu, supaya kamu tetap cepat nikah, kamu harus nanam kelapa 3 biji, harus keliling rumah 6 kali, nggak sesuai dengan ilmu. Ya itu. Terus maka janganlah engkau menaati keduanya. Jangan ditaati, ya, karena memang itu bukan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Terus dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ya, tapi urusan duniawi kita harus berbuat baik. Dalam hal tadi memberikan narkoba jangan dituruti. Tapi kalau capek ya kita pijitin. Ingat ya, mijitin orang tua itu bagian dari bakti kepada anak. Tolong silat ya. Kelihatannya sekedar mijiti. Seberapa sih dibanding dengan dulu sampai udah. Sampai berkeringat sampai itu demi anaknya loh. Rela untuk tidak makan seharian, rela untuk demi anaknya biar dia bisa melanjutkan kuliah kos di Surabaya itu semuanya ya. Nah, jadi itu walaupun dia itu, mohon maaf sekali lagi, kalaupun dia itu dalam hal itu tidak dituruti karena diajak minum khamar, diajak narkoba, diajak apa yang tidak sesuai agama, jangan turuti. Tapi kalau sakit kita obati, kalau capek kita pijitin, itu untuk urusan dunia. Terus dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ya, jalan orang yang tobat. Terus kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Ya, karena semuanya besok akan kembali pada Allah, maka kita harus mempertanggungjawabkan. Jangan taati, walaupun itu orang tua, walaupun suami. Tapi tetap hubungan sosialnya, hubungan kemanusiaannya harus tetap dijaga. Ya, gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya memiliki istri yang bekerja dan memiliki gaji yang lebih besar daripada saya. Ya. Nah, dari awal saya tidak melarang ia bekerja selama pekerjaan rumah dan anak-anak dapat dikelola dengan baik. Ya. Namun, lama-lama istri saya jadi mendominasi dalam keluarga dan banyak mengatur dengan dalih banyak yang ia beli dengan hasil usahanya sendiri. Bagaimana sebaiknya saya menghadapi hal ini, Ustadz? Pertama, memang kewajiban istri untuk memberi nafkah itu suatu sunnah saja, bukan kewajiban. Kewajiban nafkah untuk keluarga ada pada suami, pada bapak, pada kepala rumah tangga adalah laki-laki. Kedua, seandainya ada istri yang punya kebaikan untuk memberikan kontribusi finansial lebih tinggi, itu bagian dari surganya. Itu bagian dari kebaikannya. Cuman jangan sampai dominan. Karena itu bagian dari tetap dalam manajemennya, secara manajerial, maka manajernya adalah suami. Maka itu tinggal diluruskan. Oke, tetap kerjanya oke, tapi jangan menjadi dominan, jangan menjadi sesuatu yang seolah-olah menjadi penentu. Artinya apa? Istri kerja tadi oke, memberikan itu kebaikan surga bagi dia, luar biasa, istri yang luar biasa. Kalau saya punya istri itu juga senang. Tapi dominannya juga nggak benar. Harus ada polisi-polisi yang akan diambil oleh kepala keluarga, yaitu ar-rijal, laki-laki. Kecuali kalau tidak mampu. Yang tidak mampu, tidak mampu oleh suaminya. Suaminya lepra, suaminya mungkin kena kusta atau kena idiot, debil, ebisil, atau sakit, stroke, yang nggak mampu untuk memimpin, ya nanti kepemimpinan ada. Itu coba dibaca surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, pelindung, pengayom. Qawwam itu artinya juga orang yang punya pertanggungjawaban. Ya. Ayat 34. 4. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan istri. Ya, jadi laki-laki, bapak rumah tangga itu jadi pelindung, pemimpin, penanggung jawab dalam keluarga. Nanti dunia maupun akhirat. Terus? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain karena perempuan. Ada kelebihannya. Tapi kalau memang nggak ada kelebihan, contoh, ayah ini nggak bisa ngatur keuangan, maka seluruh keuangan ada pada mama. Maka selama ini Mbak Iva itu uang dari ayah, tapi kan kadang-kadang mintanya kepada mama. Padahal itu uangnya ayah. Ya, atau ya ambil langsung. Nah, itu yang nggak benar juga. Makanya kalau selalu uang di tas ayah kok tahu-tahu habis, tahu-tahu habis. Gitu. Nah, antarodin kalau hanya 100-200 ribu boleh, tapi kalau sampai puluhan juta. Ya kalau di tas kan nggak sampai puluhan juta. Oh, ada. Sampai ya? Cuman untung kita nggak tahu ya. Gitu. Jadi harus dalam perizinan, ya. Jadi itu. Kalau dia tidak mampu, ya itu. Apa kemampuannya? Dilanjutkan.
Dan karena mereka laki-laki, telah memberikan nafkah dari Nah, harta mereka. Jadi ayat ini mengisyaratkan nafkah itu ada pada tanggung jawab pada laki-laki. Makanya selalu polanya adalah uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Uangmu uangku, uangku uangku. Dosa istri juga dosa suami dosanya suami sendiri. Nah, itu karena pertanggungjawaban. Maka istri kemana-mana harus izin, polisi apapun izin pada suami. Nanti karena yang bertanggung jawab. Seorang presiden pergi kemana nggak perlu izin kepada menteri, tapi menteri mau bikin kebijakan harus izin kepada presiden. Karena nanti yang mempertanggungjawabkan adalah presiden. Itu maksudnya. Jadi dari kasus tadi yang ditanyakan, tinggal bagaimana diatur seorang istri walaupun mentang-mentang sudah memfasilitasi lebih secara finansial keluarga, jangan sampai dia menjadi dominan, apalagi menjadi DKI di bawah ketiak istri. Nah, jadi semua kebijakan suami, ya gitu. Suami takut istri, sosis, suami takut istri. Ya, ada lagunya tuh. Dan mungkin juga jangan membuat si suaminya insecure juga ya, maksudnya betul. kan itu juga sebuah itu kan berkah sendiri, itu suatu kelebihan sendiri. Ya, dan itu menjadi pembelajaran kenapa laki-laki harus punya power yang minimal setara, syukur lebih dalam pengertian finansial, pengertian yang lain-lain, utamanya manajerial tentu. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, Ustadz izin bertanya, saya seorang perempuan yang bekerja di pabrik. Nah, ruang kerja saya diisi hanya berdua oleh saya dan satu rekan kerja laki-laki yang sudah berkeluarga. Namun, ia kerap mendekati saya di luar pekerjaan. Apakah ini berarti saya melakukan ikhtilat, Ustadz? Ya, karena kalau dia laki-laki dan perempuan sudah dewasa, pendekatan-pendekatan itu bagian dari larangan ikhtilat, yaitu campur baurnya itu. Padahal tidak ada urusan dengan kerja. Kalau itu urusan di dalam kerja masih dalam koridor ya, insya Allah pun masih safe. Karena kalau berdua yang ketiga setan. Artinya setan bisa meluding failkan mempengaruhi itu. Maka sebaiknya dijaga. Kalau lah pertemuan meeting-meeting yang secara komunal, jadi tidak berduaan, itu urusan kerja saja. Nah, nanti jadi pelakor nanti. Berapa banyak orang udah jabatan tertinggi di satu hanya karena itu, karena ada tembak menembak di ruang, iya, nggak usah saya sebut, iya, akhirnya brigadir mati. Ya. Nah, jadi urusannya adalah bagaimana memang jangan sampai ada kaitan dengan itu. Ya. Bisa dihindari gitu ya. Betul, dihindari. Ini karena larangannya wala taqrabu zina itu larangannya bukan zina, mendekati saja nggak boleh, apalagi zinanya. Dan itu bagian dari cara setan untuk itu. Ya. Ini dia sudah mencari solusi dengan berkomunikasi dengan atasannya, namun tidak dihiraukan. Ya, atasan atau yang lain. Kan dia punya atasan, punya rekan kerja, punya itu semuanya yang memungkinkan untuk jadi fitnah. Jangan sampai keluarga itu nggak ada artinya nanti gaji, mau karir si pahlawan kalau keluarganya jadi berantakan. Anda pebinor atau pelakor kan jadi masalah. Nah, dan ini sudah, karena ujung-ujungnya kan untuk keluarga. Apa artinya sih gaji sebanyak apapun kalau keluarganya berantakan? Nah, itu saling jaga. Keluarga Anda maupun keluarga rekan Anda tadi. Ya. Begitu ya. Oke, kalau gitu pertanyaan hari ini udah selesai. Alhamdulillah udah cukup. Makasih Ayah. Tunggu-tunggu. Makasih Ayah udah menjawab. Saya batok-batok guys. Makasih sudah menjawab pertanyaan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, baik seputar rezeki ini atau topik yang lain, boleh banget nanti kirim lewat DM di Instagram Ayah @ustadzwijayanto.official, atau bisa juga komen melalui YouTube di bawah. Oke, kalau gitu mungkin sekian dulu hari ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.